Halo, Assalamualaikum. Berjumpa dengan saya Muhammad Fikri Syurensa di channel Konsultan Hukum Anda dari MVS Lawyers. Kali ini kita akan membahas ketentuan hukum mengenai alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Setiap orang yang menikah pasti ingin bahagia bersama pasangannya. Bahkan mungkin tidak pernah terbesit sedikit pun niat untuk bercerai dengan pasangannya di kemudian hari. Akan tetapi perjalanan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga sedikit banyak membuat pasangan suami istri harus berhadapan dengan rintangan maupun halangan, dari riak ombak bahkan sampai harus berhadapan dengan gelombang. Dan tidak semua pasangan mampu menghadapi itu semua. Bahkan ada yang memutuskan untuk berpisah dengan pasangannya. Akan tetapi sedapat mungkin bagi Anda yang sedang menghadapi permasalahan dalam membina hubungan rumah tangga dapat mempertahankan hubungan tersebut. Jika memang berbagai upaya sudah Anda lakukan dan memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya, maka silakan saja Anda mengambil keputusan untuk melakukan perceraian. Akan tetapi pastikan dahulu hal itu sudah Anda pertimbangkan matang-matang. Pahami aspek hukum dari suatu perceraian, karena bercerai tidak serta-merta hanya suami istri berpisah, tetapi banyak hal yang akan menyertainya. Di antaranya masalah gunung gini maupun hak asuh anak. Itu hanya sekedar contoh dari berbagai permasalahan timbul setelah terjadinya perceraian saja. Tetapi mengenai hak asuh anak maupun harta gunung gini, saya rasa bisa Anda komunikasikan dengan baik dengan pasangan Anda atau mantan pasangan Anda agar tidak terjadi perselisihan mengenai hal tersebut. Berbicara mengenai persoalan perceraian ini, negara telah mengatur mengenai alasan-alasan apa saja yang diperkenankan atau diperbolehkan untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Alasan-alasan tersebut tercantum di dalam penjelasan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun alasan-alasan tersebut antara lain, alasan yang pertama, salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain yang sukar untuk disembuhkan. Maksudnya sukar untuk disembuhkan ini memang tidak ada keinginan dari salah satu pihak itu untuk memperbaiki dirinya. Alasan yang kedua adalah salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa meminta izin dari pihak yang lain dan tanpa disertai dengan alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya. Alasan yang ketiga adalah salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Alasan yang keempat adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Ini biasanya kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga. Alasan yang kelima adalah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri. Dan yang keenam, di antara suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.
apa yang tercantum di dalam ketentuan penjelasan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ini juga tercantum di dalam kompilasi hukum Islam, yakni pada pasal 116. Hanya saja dari keenam alasan tadi, di kompilasi hukum Islam ditambah 2 alasan lagi, sehingga menjadi 8 alasan untuk mengajukan perceraian, khusus berlaku bagi umat Islam yang diajukan ke pengadilan agama. Jadi kalau tadi kompilasi hukum Islam ini khusus untuk yang beragama Islam, sedangkan kalau agama di luar Islam dasarnya menggunakan undang-undang perkawinan tadi ya. 2 alasan yang tercantum di dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam itu antara lain, yang pertama berkaitan dengan suami melanggar taklid talak, dan yang keduanya mengenai salah satu pasangan murtad atau berpindah agama. Maksud dari taklid talak tadi adalah perjanjian yang diucapkan pada saat setelah akad nikah berlangsung, dan ini tercantum di dalam buku nikah. Jadi janji ini digantungkan pada suatu alasan tertentu yang pada prinsipnya sama dengan alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Sebenarnya taklid talak ini tidak wajib untuk diucapkan, namun jika sudah diucapkan saat setelah akad nikah berlangsung, maka tidak dapat dicabut kembali. Kalau yang ingin tahu bunyi taklid talaknya seperti apa, berikut akan saya bacakan. Ini berdasarkan talak versi bunyi taklid talak berdasarkan versi fikih Indonesia ya. Sesudah akad nikah, saya, pengantin laki-laki, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya yang bernama pengantin perempuan dengan baik atau muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan sighat talik sebagai berikut. Apabila saya, 1, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. Yang kedua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. Yang ketiga, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau yang keempat, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut, saya memberi kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Nah, dari perjanjian tersebut sebenarnya ada 2 unsur ya yang terkandung di dalamnya, yakni unsur alternatif dan unsur kumulatif. Ya. Unsur alternatif ini antara lain pelanggaran taklid talak itu terjadi jika salah satu alasan dari keempat yang tadi saya sebutkan itu dilanggar oleh suami. Bisa 1 atau pokoknya salah satu saja dilanggar, maka berlaku yang ketentuan tadi sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Ya, pelanggaran terhadap taklid talak. Namun tidak cukup hanya syarat alternatif tadi terpenuhi, namun juga harus terpenuhinya syarat kumulatif. Ya, ini yang pertama, istri tadi atas perbuatan suami, misalnya suami anggaplah sudah melakukan pelanggaran terhadap taklid talak di antara 4 alasan tersebut. Yang pertama, si istri ini harus tidak ridho dulu. Dia tidak ridho diperlakukan seperti itu. Ini syarat kumulatif. Kumulatif itu maksudnya harus berlaku semua, tidak boleh satu saja tidak berlaku maka gugur ya, tapi dia harus terpenuhi syarat semuanya. Yang pertama, istrinya tidak ridho, kemudian yang kedua
Karena tidak ridho tadi, istri harus mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama ya dalam hal ini. Dan yang ketiga, gugatannya yang diajukan ke pengadilan agama itu diterima oleh pengadilan agama. Dan yang keempat, istri kemudian membayar iwat atau uang sejumlah 10.000. Nah, jika ini terpenuhi, maka jatuhlah talak satu dari suaminya itu. Namun jika tidak terpenuhi, salah satu saja tidak terpenuhi, misalnya dia tidak mengajukan gugatan, maka itu tidak dapat terjadi. Tidak serta-merta begitu suami melanggar taklid talak langsung dianggap telah berlaku ya taklidnya kepada talak satunya terhadap istri. Unsur kumulatifnya harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, ini terkait dengan pelanggaran taklid talak ya. Jadi pastikan, kalau bagi Anda yang mungkin belum menikah, pastikan kalau misalnya tidak ada permintaan dari calon istri untuk membacakan taklid tersebut, jangan dibaca ya. Kadang mungkin ketidaktahuan atau apa mungkin terjadi saat proses pernikahan itu, makanya hal ini tidak perlu dibaca ya, karena kalau sudah dibaca maka sudah tidak dapat dicabut, maka disebut sebagai ikrar dan disaksikan oleh khalayak ramai pada saat proses pernikahan. Dan pastikan jika memang itu ada permintaan dari pasangan atau calon istri atau istri, baru itu dibacakan ya. Demikian penjelasan saya terkait dengan ketentuan hukum mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat dijadikan dasar mengajukan perceraian di pengadilan. Semoga bermanfaat. Berjumpa lagi dalam episode hukum berikutnya bersama kami, konsultan hukum Anda dari MPS Lawyers. Assalamualaikum.